Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berjumpa kembali kita dengan video pembelajaran kali ini untuk kelas 11 dengan judul pada bagian yang ke-8, bab 8, adab menggunakan media sosial. Jadi untuk pembelajaran kita kali ini kita akan bicarakan tentang adab menggunakan media sosial. Yang pertama adalah kita akan bicarakan tentang pentingnya adab penggunaan media sosial. Seiring dengan perkembangan teknologi dan internet telah menghubungkan setiap manusia ke dalam sebuah dunia baru, dunia digital tanpa batas. Internet dapat menghubungkan berbagai belahan dunia yang tidak kita kenal sebelumnya dengan cara mengkoneksikan komputer atau HP dengan jaringan internet. Saat berinteraksi dengan pengguna internet di dalam jaringan, naluri manusia sebagai makhluk sosial itu muncul. Nah, jadi mereka berinteraksi dan nalurinya pun muncul. Hal ini yang menjadi dasar munculnya media online, termasuk media sosial yang mampu membawahi para pengguna internet di seluruh dunia. Jadi sekarang ini dengan adanya internet, HP, komputer, orang dapat berinteraksi dengan orang lain di seluruh dunia. Ya. Medsos sangat mempengaruhi kehidupan manusia dari bangun tidur sampai mau tidur. Medsos berada dalam genggaman medsos atau media sosial. Di medsos ini mempunyai dua sisi, baik positif maupun negatif. Di antara manfaatnya adalah memberikan mudah dalam berkomunikasi, ya kan? Orang mudah untuk berkomunikasi, bersilaturahmi. Kalau tidak bisa datang, bisa bersilaturahmi lewat pesan, lewat WhatsApp, dan lain sebagainya. Dan kemudahan mendapatkan informasi. Kalau kita ingin dapat informasi, kita bisa langsung mengakses internet. Atau kita kurang paham tentang sesuatu, kita bisa mencari informasi. Selain itu, medsos juga bermanfaat untuk media belajar dan bisnis. Namun, di samping manfaatnya yang positif, tentu ada pula dampak negatif daripada medsos ini, seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, perkelahian, pornografi, radikalisme, terorisme, dan lain-lainnya. Contoh nyatanya adalah hasil pantauan dari tim Aisditjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 5 Mei 2020 ada 1.401 konten hoax dan disinformasi tentang COVID-19 yang beredar di masyarakat. Jadi banyak juga hal-hal atau konten yang bersifat hoax atau disinformasi tidak benar yang beredar di masyarakat. Sedangkan dalam ujaran kebencian, data dari media Tempo, CO tanggal 20 November 2020, bahwa salah satu media sosial terbesar dari 10.000 penayangan konten sepanjang bulan Juli-September 2020, terdapat 10 sampai 11 unggahan yang mengandung ujaran kebencian. Nah, jadi ada dampak positif, ada pula dampak negatifnya. Untuk itu kita dalam bermedia sosial harus mengetahui adab-adab
dalam bermedia sosial. Yang kedua adalah pengertian adab. Pengertian adab dalam penggunaan media sosial. Secara bahasa, adab itu artinya adalah adat istiadat. Ini menunjukkan suatu kebiasaan, etika, atau etiket pola perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model. Secara istilah, adab adalah kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi ada nilai-nilai yang diwariskan, nilai-nilai yang baik yang diwariskan dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya. Sedangkan media sosial yakni media berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan mempresentasikan dirinya dengan khalayak luas maupun terbatas yang dapat mendorong persepsi interaksi dengan orang lain. Nah, itu namanya adalah media sosial. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa media sosial merupakan konten online yang dibuat dengan teknologi penerbitan yang sangat mudah diakses dan terukur. Di media online ini adalah terbitan yang mudah diakses oleh siapa saja. Jadi untuk itu, karena banyak kita sudah konten-konten media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp, dan lain sebagainya, maka perlu kita memiliki adab dalam bergaul di media sosial. Dan dasar yang ketiga adalah dasar nakli. Meskipun zaman Nabi Muhammad SAW belum ada media sosial, tetapi rambu-rambu dalam berinteraksinya diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya dalil nakli tentang penggunaan media sosial yang terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Al-Hujurat ayat 6. Artinya, wahai orang-orang beriman, jika seseorang yang fasik, yang suka mengerjakan dosa besar, datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Itu Al-Hujurat ayat 9. Jadi kalau kita dengar suatu berita, jangan langsung ditelan mentah-mentah, tapi harus di cross check. Kita teliti apakah berita itu betul atau bohong atau hoax. Sebab kalau sampai terjadi salah kita dalam mengambil sikap, nanti akan terjadi penyesalan atau kerugian. Jadi harus kita teliti. Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa ketika menerima suatu informasi, termasuk di dalamnya informasi dari media sosial, maka kita perlu mencek kebenaran, ya. Pengecekan informasi tersebut bisa menanyakan kepada yang memberikan informasi atau mengecek ke sumber-sumber resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Apabila kalian mendapatkan informasi tanpa diteliti kebenarannya, seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6, agar kita tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan kita sendiri yang akhirnya kita akan menyesali perbuatan yang dilakukan. Nabi bersabda, sehubungan dengan media sosial ini yang dapat kita ambil maknanya, ya. An Abi Al-Khair annahu sami'a Abdullah ibn
Amr ibn al-As yaqulu inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul muslimina khairun qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi rawahu Muslim. Dari Abu Al-Khair bahwa dia mendengar Abdullah bin Amr bin As, keduanya berkata, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muslim yang bagaimana yang paling baik? Beliau menjawab, yaitu seorang muslim yang orang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang muslim yang baik itu maka orang lain aman dari gangguan lisan dan tangannya. Jangan mengganggu orang lain, baik dengan perkataan atau dengan tangan kita. Kalau yang demikian berarti kita bukan muslim yang baik. Dari hadis ini dapat dikaitkan dengan adab dalam penggunaan media sosial agar seorang muslim itu dalam berinteraksi dengan orang lain merasa aman dari gangguan dalam bentuk lisan maupun update status atau komentar kita atau hal-hal yang berkaitan dengan media sosial dalam penggunaan media sosial. Jangan sampai komentar kita atau status kita itu malah menimbulkan hal-hal yang mengejek orang lain, membuli, atau sengaja menyinggung orang lain. Nah, barangkali ini saja dulu kita bicarakan tentang adab dalam penggunaan media sosial. Nanti kita lanjutkan dengan adab menggunakan media sosial lebih lanjut. Kita cukupkan untuk pertemuan yang pertama ini sampai di sini dulu. Bahasan kita mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.